Halo, saudara-saudara yang kasih, perkenalkan nama saya Johannes Saragi. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau membagikan sebuah serial renungan Mazmur populer. Seri yang pertama ini saya akan bagikan tentang apa itu kebahagiaan yang akan kita renungkan dari Mazmur pasal 1 ayat 1. Saya akan bacakan Mazmur pasal 1 ayat 1. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara yang kasih, pada ayat 1 ini kita akan belajar satu kata yang penting, yang signifikan secara eksegese tentang apa itu kebahagiaan. Jadi kita akan menggali apa itu kebahagiaan menurut pemazmur dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 ini. Nanti selanjutnya saya akan jelaskan ayat 2, 3 dan seterusnya sampai ayat ke-6. Tapi kita bersingkat saja, jadi setiap seri kita akan bahas ayat per ayat. Baiklah, saudara-saudara yang kasih, dunia mengajarkan bahwa kebahagiaan itu sepertinya orang itu harus berada dalam kemeriahan, dalam pesta pora yang ramai, yang penuh tawa, riang, canda, seperti itu. Atau seseorang itu bisa dikatakan bahagia kalau dia bisa shopping, ya barang-barang yang mewah, atau bisa traveling, berwisata kemana saja yang dia mau. Atau bisa juga seseorang itu berbahagia kalau seseorang itu memiliki harta yang banyak, yang melimpah, yang memiliki juga jabatan yang tinggi, menjadi orang terkenal, menjadi orang yang populer. Seperti itulah saudara-saudara yang dikasih, apa yang diajarkan oleh sistem dunia ini tentang kebahagiaan. Pokoknya kebahagiaan itu diidentikan dengan kemeriahan, dengan keramaian, kekayaan, popularitas, fun. Ternyata kalau kita perhatikan benar-benar, kebahagiaan yang didefinisikan oleh sistem dunia ini itu kebahagiaan yang sifatnya artifisial. Artinya hanya di permukaan saja. Ya, hanya di permukaan saja. Sehingga tidak permanen, tidak menetap, bahkan tidak abadi, tidak kekal, berlangsung untuk selama-lamanya. Begitulah ya sistem dunia yang telah jatuh itu mendefinisikan kebahagiaan, bahwa hidup itu dikatakan berbahagia kalau bisa mengumpulkan materi yang banyak, mengumpulkan barang-barang, benda-benda ya yang melimpah ya, materialistis seperti itu. Atau juga berbahagia itu berarti bisa bersenang-senang ya, hedonis ya, mendapatkan kesenangan, apa yang diinginkan, apa yang dia senangi itu tercapai. Atau juga kebahagiaan itu harus didapat secara instan ya, harus langsung didapatin saat itu juga ya. Atau juga kebahagiaan itu berarti pragmatis ya, mendapatkan kebahagiaan ya dengan cara apapun, yang penting hasilnya membahagiakan, tidak peduli dengan etika atau soal salah dan benar. Jadi saudara-saudara, pemazmur dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 ini mendeskripsikan suatu kebahagiaan yang unik, yang antitesis, yang melawan arus utama suatu budaya tandingan, yang melawan budaya kemanusiaan yang tanpa Tuhan, humanisme sekuler, yang
saya maknai sebagai sebuah jalan ya ke bagian yang sunyi, yang sepi dan sempit, dalam arti secara kiasan atau arti secara rohani ya, bukan secara harfiah. Sehingga bolehlah kita katakan sedikitlah orang yang akan memilih dan melewatinya. Memang Mazmur pasal 1 ini sebagai pembuka dari kitab Mazmur itu memperkenalkan kita para pembaca sebuah tema umum yang terus diulang-ulang sepanjang kitab Mazmur. Apa tema umum itu yang terus diulang-ulang? Yaitu Alkitab ya, atau Allah dalam firman-Nya menunjukkan hanya ada dua macam jalan yang kontras, dua macam jalan yang berbeda, yang berlawanan. Jalan kebahagiaan dan jalan kebinasaan. Ya. Dan juga dua macam tipe orang, ya, dua macam model orang yang kontras, yang bertentangan. Orang saleh dan orang fasik, orang benar dan orang jahat, ya. Dan juga dua akhir perjalanan hidup yang kontras, yang berbeda, itu jalan ke surga dan jalan ke neraka. Saya kira kalau tema ini ya, yang bertentangan ini, dua model atau dua tipe yang saling bertentangan, saya kira tidak hanya di kitab Mazmur saja. Bahkan dari kitab Kejadiannya sampai dengan kitab Wahyu, kalau kita teliti membaca atau mencari penekanannya, memang seperti itulah. Alkitab menunjukkan kepada kita memang hanya ada dua jalan, mana kau pilih. Seperti sebuah lagu sekolah minggu, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Ada di jalan yang manakah saudara-saudara saat ini? Di jalan yang lebar atau di jalan yang sempit? Atau seperti apakah tipe saudara-saudara saat ini? Tipe orang benar atau tipe orang fasik? Begitulah ketika kita membaca Mazmur pasal 1 ini, hanya ingin menunjukkan bahwa memang indikasinya seperti itu, ada dua model orang. Dan model seperti apakah kita ketika kita membaca Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 ini? Baiklah, saya akan mencoba menggali ya, apa maksud dari kebahagiaan yang dialami orang yang berbahagia dalam Mazmur pasal 1 ini. Pada ayat 1 diawali kata berbahagialah. Dalam teks Inggrisnya itu dari kata blessed atau happy. Adalah terjemahan dari kata Ibrani astray. Astray. Sedangkan frasa berbahagialah orang bla 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 itu adalah terjemahan dari astray hais. Astray hais. Astray berbahagialah, hais orang, atau tepatnya orang itu. Ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu how happy is the man. Yang menarik, kenapa how happy is the man? Karena astray hais adalah dalam strukturnya itu bentuk interjection, seruan, ungkapan seruan, kekaguman ya, ketika melihat orang itu yang tekun membaca atau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi lebih tepat berbahagialah orang bla 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 itu kita terjemahkan dalam bahasa Inggrisnya begini, how happy is the man, what a happy man he is. Atau dalam bahasa Indonesianya, betapa bahagianya orang itu, benar-benar bahagianya orang itu.
itu lebih mantap. Baiklah, dari pujian ini, ekspresi komplimen ya, boleh kita katakan seperti itu ya, pengumuman pujian kepada orang itu ini memiliki ya satu makna ya yang sangat signifikan. Dan kalau kita gali lagi kata astre ini asal katanya dari kata Asher yang artinya kebahagiaan atau happiness, blessedness. Asher adalah sebuah kata benda jamak ya atau plural noun ya, kata benda jamak. Jadi bentuk jamak ini menyiratkan bahwa kebahagiaan orang itu kebahagiaan yang superlatif, sangat banyak, sangat melimpah, yang tak bisa dihitung secara nominal karena begitu melimpahnya. Jadi kata benda jamak ini menyiratkan seperti itu, jamak, jadi lebih dari satu. Bahkan kata benda kebahagiaan atau happiness ya, Acer itu kata benda abstrak, bukan yang kata benda konkret tentunya. Seperti seorang penafsir ya, pernah saya membaca tafsirannya dalam komentari, dikatakan kebahagiaan orang itu digambarkan seperti ini, saudara-saudara yang kasih, itu mountains of happiness, mountains of happiness, gunung-gunung kebahagiaan, gunung-gunung kebahagiaan. Ya, sebuah bentuk yang saya kira hiperbolis, tapi memang seperti itu untuk sampai pada maksud yang dikehendaki tentang seperti apa kebahagiaan orang ini. Jadi saudara-saudara, kebahagiaan yang menurut pemazmur pasal 1 ini ya adalah kebahagiaan yang berbeda, yang kontras, yang antitesis dengan kebahagiaan yang diajarkan oleh sistem dunia ini. Kalau kebahagiaan yang didefinisikan tadi ya materialistis ya, hedonis ya, pragmatis dan sebagainya, itu kebahagiaan yang artificial, yang hanya di permukaan, yang tidak permanen, yang tergantung dengan situasi, kondisi, bahkan emosi. Namun kebahagiaan yang kita mau renungkan menurut Mazmur pasal 1 ini adalah kebahagiaan yang permanen, yang tidak tergantung dengan emosi, perasaan yang subjektif, yang up and down, yang naik turun, tergantung situasi yang sedang terjadi, yang sedang kita alami. Ya. Jalan kebahagiaan yang lurus, yang rata, yang tidak bengkok. Jalan kebahagiaan yang sifatnya batiniah ya. Ini jalan kebahagiaan manusia batiniah yang permanen, yang kekal, yang sumbernya dari atas, secara vertikal dari tahta anugerah Allah Bapa. Sumber kebahagiaannya dari atas, jadi bukan dari sekitar kita, bahkan dari dalam diri kita, bukan, tapi dari atas, dari secara vertikal, itu dari tahta anugerah Allah Bapa yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita tentunya. Jadi mari dalam renungan yang pertama ini saya mau mengajak kita lebih dalam lagi ya untuk merenungkan ya apa arti kebahagiaan yang sejati, yang sesungguhnya yang Alkitab ajarkan kepada kita. Baiklah, sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan nanti untuk seri berikutnya. Kita akan membahas ayat-ayat yang berikutnya ya, ayat per ayat, dan saya harap saudara-saudara jangan lupa untuk subscribe, like, mungkin beri komentar untuk serial yang pertama ini untuk memberi masukan ya kepada saya. Baiklah, haleluya. Terima kasih untuk perhatiannya ya. Tetap semangat ya di masa pandemi corona ini, dan jangan lupa berbahagia. Amin. Jangan lupa berbahagia ya. Mari sukailah firman Tuhan, Taurat Tuhan, dan renungkanlah itu
siang dan malam. Seperti orang berbahagia dalam Mazmur pasal 1 ini. Pasti saudara-saudara akan berbahagia yang permanen dan kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.